Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sahabat sukses dimanapun Anda berada. Salam ngarit, salam seduluran dari Damasraya, Sumatera Barat. Apa kabarnya hari ini teman-teman semuanya? Mudah-mudahan di kesempatan sore hari ini teman-teman dalam keadaan sehat, sehingga bisa senantiasa menjalani aktivitas sebagai peternak, yaitu ngarit dengan semangat. Oke teman-teman, di kesempatan sore hari ini saya sudah ngarit alhamdulillah 2 unting ya, lumayan ukuran jumbo. Dan di kesempatan sore hari ini saya akan sedikit berbagi kepada teman-teman sesama pengarit atau peternak, khususnya bagi pemula. Karena kalau yang sudah senior mungkin tidak perlu lagi hal ini saya katakan kepada teman-teman atau saya sampaikan kepada teman-teman. Jadi di kesempatan video kali ini saya akan sedikit berbagi kepada teman-teman ya, berhubung tadi saya sudah ngarit dan alhamdulillah saya membawa 4 buah arit untuk pengetesan ya. Jadi teman-teman yang baru saja menyimak video saya, jangan lupa disimak sampai habis video ini. Mudah-mudahan nanti video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jadi teman-teman sahabat sukses dimanapun Anda berada, di kesempatan sore hari ini saya akan sedikit berbagi pada teman-teman, yaitu bagaimana cara kita memilih arit yang tajam. Jadi kalau kita sebagai peternak atau tukang arit, kita harus benar-benar jeli di dalam memilih arit. Jadi apabila tidak jeli, nanti kita akan menyesal ketika kita sudah membeli arit tersebut, kita gunakan untuk ngarit, ternyata arit tersebut tidak bisa kita gunakan, atau sebentar-bentar kita sudah mengasah, itu namanya aritnya kurang baik ya, jadi kurang bagus. Jadi untuk bagaimana cara kita mengetahui, bagaimana cara kita memilih arit yang bagus atau yang baik atau yang tajam setelah kita asah ya, jadi ada tips-tipsnya atau cara-caranya. Jadi cara kita memilih arit yang baik dan bagus adalah yang pertama, pilih arit yang pangkal pada bagian bawahnya ya. Jadi arit yang pangkal pada bagian bawahnya ini besar dan tebal. Supaya kenapa? Ketika kita gunakan untuk membabat, untuk mengarit ya, aritnya tidak ngeper. Jadi mata arit ini benar-benar menebas rumput dengan sempurna, tidak ngeper. Kalau ngeper otomatis rumputnya tidak putus-putus. Jadi itu yang pertama cara kita memilih arit ya. Pangkal bawah ini ya, pangkalnya ini harus tebal atau lebar, tidak boleh kecil atau tipis. Jadi kalau tipis nanti ngeper. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pilih arit yang berbunyi ting-ting ya. Kalau bunyinya ting-ting berarti kalau kita tokok ya, berarti itu sepuanya tua atau besinya, bahan dasarnya adalah bagus. Contohnya seperti arit ini yang saya beli, ini adalah arit dalangan ya. Jadi teman-teman bisa dengarkan bunyinya, atau kalau kita pukul seperti ini. Nah, kalau bunyinya ting-ting-ting itu pertanda bahan bakunya adalah bagus atau baja. Jadi kalau tidak berbunyi ting-ting bisa diragukan. Bisa teman-teman di rumah coba ya, bandingkan arit yang tajam dengan arit yang tidak tajam, itu pasti bunyinya berbeda. Kalau yang saya pakai ini ya, nah, bisa teman-teman pasti berbunyi ting-ting-ting. Itu pertanda bahannya bagus, bajanya bagus ya, atau bahan dasarnya adalah bagus. Itu yang nomor 2. Kemudian yang ketiga, cara kita memilih arit yang tajam ya, kita harus memilih gagang atau tangkai yang kuat seperti ini. Nah ini tangkainya ini lumayan keras ya. Ini dulu ketika kita beli online ini sudah beserta tangkainya, dan ini tangkainya lumayan bagus, tidak sembarang kayu yang dibuat, ini sistem bubut ya, ini ada ukirannya. Jadi kita harus memilih tangkainya yang kira-kira kayunya kuat keras, jadi menambah
beban daripada arit, karena kalau arit itu ringan ketika kita gunakan untuk membabat rumput nanti kurang sempurna cara kita menebas rumputnya. Jadi kalau aritnya bagus terus gagangnya juga bagus seperti ini, berat ya, ketika kita sabetkan untuk membabat rumput itu nanti akan berfungsi dengan baik ketika kita membabat rumput tersebut. Itu yang nomor 3. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, di dalam kita memilih arit yang tajam ya, kita pilih arit yang pada mata aritnya ini sudah tipis. Kadang ada ya kita jumpai ketika kita baru membeli di toko atau di tukang pandai, pada mata arit ini ya, ini tidak rata, di ujung tebal, di tengah tipis, terus di tengah-tengah ini nanti tebal kembali. Jadi itu nanti merepotkan ketika kita mengasah atau membeladah kalau kata orang Jawa ya. Jadi di saat kita mengasah itu akan memerlukan waktu yang lama. Jadi bisa dilihat teman-teman ya. Nah, yang tipis seperti ini rata. Jadi kalau pada ujungnya tebal, tengahnya tipis, nanti di bagian bawahnya ini tebal, nah itu kurang bagus. Jadi teman-teman bisa menilai kerapiannya ya. Jadi kalau memilih arit yang tajam itu yang pada bagian mata aritnya itu pilih yang tipis. Jadi ketika kita mengasah itu tidak memerlukan waktu yang lama. Jadi itu yang nomor 4. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman ya, untuk bagaimana cara kita memilih arit yang tajam supaya kita nantinya tidak kecewa. Kita harus benar-benar jeli. Jadi video ini khusus bagi pemula ya, yang baru mau belajar ngarit atau baru membeli arit. Kalau selama ini mungkin aritnya dikasih dari temennya atau dari kawan-kawannya, jadi ketika mau membeli harus benar-benar jeli. Itu tadi cara kita memilih arit ya, bagaimana arit yang tajam seperti apa. Kemudian selanjutnya yang perlu teman-teman ketahui adalah ciri-ciri arit yang tajam itu seperti apa, arit-arit yang landep itu seperti apa. Jadi kalau arit yang tajam itu setelah kita asah, arit yang tajam itu pasti sepuanya tua ya. Tandanya sepuanya tua kita harus mengerti. Jadi bagaimana cara kita melihat atau menilai atau ciri-ciri arit yang tajam itu, yang pertama gampang rompel atau rimpil pada bagian mata arit. Nah ini contohnya, ini arit yang kita beli dari online, ini arit dalangan dari Wonosobo ya. Ini bisa teman-teman lihat ada cap Arabnya juga ini ya. Jadi bisa teman-teman lihat, ini waktu kita dulu baru dapat ya, kita gunakan untuk mengarit, ini nampak rompel, bisa teman-teman lihat ya. Nah bisa teman-teman lihat lebih dekat. Nah ini rompel dua bagian ketika kita gunakan untuk mengarit, itu tanda-tandanya aritnya adalah arit yang tajam. Kalau arit yang kita gunakan itu tidak tajam, ketika mengenai kerikil atau mengenai batu, dia pasti akan melewot, tidak rimpil seperti ini. Ini lantaran sudah saya perbaiki, sudah kita asah berkali-kali, jadi hampir pulih kembali ya. Jadi itu ciri-ciri yang pertama, arit tajam. Kalau kita gunakan untuk mengarit, apabila terkena batu atau kerikil, maka akan rompel atau rimpil kalau bahasa Jawanya ya, atau retak atau pecah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ciri-ciri arit yang tajam adalah ketika kita gunakan untuk membabat, kadang-kadang kita pada ujung arit ya, itu mengenai tonggak kayu atau berbenturan dengan kerikil atau dengan tanah yang keras, akhirnya gampang patah. Jadi hampir sama seperti ciri-ciri yang kedua ya, ciri-ciri yang pertama tadi. Jadi ujungnya ini gampang patah seperti arit yang saya gunakan ini. Kalau yang saya gunakan yang kedua ini, aritnya ini arit dari lokal, ini tidak dari Jawa ya. Kalau yang tadi ini arit dalangan Wonosobo, nah ini kita beli dengan online ya. Kalau yang kedua ini arit lokal, sepuh biasa ya. Ini di sepuh biasa, tidak menggunakan baja isen, tapi ini lumayan tajam, bunyinya pun hampir sama masih. Nah, masih ting-ting ya.
dan itu menandakan aritnya tajam. Contohnya ujungnya adalah patah seperti ini. Ini karena dulu mengenai tonggak kayu karet ya. Seperti teman-teman lihat di video saya, banyak sekali tonggak-tonggak kayu karet, kadang kerikil, juga kadang begicot. Dan ketika mengenai ujungnya patah seperti ini. Bisa teman-teman lihat, jelas kan? Nah, ini ujungnya patah seperti ini. Itu tanda yang kedua. Kemudian ciri-ciri arit tajam yang ketiga, arit yang tajam itu pasti nampak sepuanya. Apalagi kalau arit itu yang dalangan, yang seperti kita dapatkan dari online, dari Jawa ya. Itu baja isen ya, ini nampak sekali sepuhannya. Coba bisa teman-teman lihat, nampak bergaris ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya. Nah, ini sepuhan, bisa teman-teman lihat ya. Nah, ini arit yang tajam, ciri-cirinya seperti itu. Pasti dia setelah kita gunakan untuk mengarit akan menggambar garis sepuhan seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman ya, untuk ciri-ciri arit yang tajam terakhir tadi. Nampak sekali sepuhannya ketika sudah kita gunakan. Bisa teman-teman lihat ya, sepuhannya nampak. Nah, ini sepuhannya ya, pasti nampak. Nah, itu tandanya arit kita tajam. Jadi untuk teman-teman ya, khususnya pemula, harus benar berhati-hati, harus tahu bagaimana cara memilih arit, dan harus tahu ciri-ciri arit yang tajam seperti apa, supaya nanti kita setelah kita membeli, kita tidak akan pernah kecewa. Jadi saya bisa berbicara seperti ini, bisa ngomong seperti ini lantaran saya sudah terjun ke dunia arit sudah lama ya, hampir mulai dari kelas 7 SD sampai sekarang ya, hampir seumur hidup jadi tukang arit. Jadi sedikit banyak yang saya mengetahui bagaimana arit yang tajam seperti apa, arit yang tidak tajam seperti apa. Dan kadang kita mempunyai arit yang tajam biasanya ya, dan itu sepuhnya masih normal seperti ini ketika masih baru. Mungkin setelah kita pakai beberapa lama, mungkin ketajamannya pun berkurang. Itu kenapa? Karena sepuh pada bagian mata arit ini ya, itu semakin surut, semakin menghilang dengan seiring pemakaian yang terus-menerus. Dan sepuh itu bisa hilang, penyebabnya adalah kita terlalu sering. Kadang kita mengarit saat panas ya. Nah, kita terlalu sering atau lama-lama meletakkan di panas-panasin di matahari secara langsung, kena sinar matahari secara langsung, atau kita taruh di dekat dapur, kadang diselipkan di papan ya, atau di dinding dekat dapur. Itu berpengaruh terhadap sepuhan, yaitu terlalu sering kena panas. Jadi kita harus menaruh sabit kita di tempat yang dingin. Kadang kita taruh yang dingin itu di kolong-kolong dekat lantai ya, itu bagus karena dingin itu tidak menyebabkan sepuh kita hilang, atau sepuh pada arit itu bisa cepat habis ya. Jadi pertama kendalanya atau penyebabnya adalah terlalu sering kena panas. Terus yang kedua, sepuh pada arit kita bisa cepat surut atau hilang terlalu sering kita gunakan untuk ngarit pada lokasi yang tidak rata. Sebab pada lokasi yang tidak rata, kadang kita pada ujungnya ini ya terlalu sering kena gundukan tanah. Pasti teman-teman sering merasakannya ya. Ketika kita babat ya seperti ini, seringkali terkena tanah. Jadi kadang-kadang kita jumpai arit di ujungnya tidak tajam, tapi di bagian tengahnya masih tajam, yaitu karena terlalu sering terkena tanah, menyebabkan aritnya sepuhnya jadi cepat cepat muda atau habis. Jadi ketika kita asah sebentar, kita gunakan, itu sudah hilang tajamannya, tapi cuma sebentar tajamnya. Setelah itu nanti sudah tumbuh kembali, jadi kita harus sering-sering mengasahnya. Yang ketiga, penyebab cepatnya habis sepuh pada arit kita ya, kadang kita terlalu sering mengasah dengan cara model dikosek. Kita bawa kosekan ya. Nah, seperti ini masih lumayan halus ya. Terlalu sering kita mengosek seperti ini. Apalagi kalau yang kita gunakan ini mata batu gerinda yang kasar atau tebal.
Jadi kalau kita bawa ungkal yang tipis itu tidak terlalu berpengaruh ya. Tapi kalau kita gunakan untuk mengosek seperti ini ya. Nah, ini batu yang kita gunakan batu gerinda yang kasar, maka sepuh pada arit kita ini akan cepat habis karena terkikis dengan kosekan ini. Padahal kalau kita mengasah kita harus mempergunakan air. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman ya. Di dalam kita sebagai tukang arit atau peternak, kita harus benar-benar mengetahui cara-cara memilih arit yang bagus, atau mengetahui ciri-ciri arit yang tajam, dan kita harus mengetahui apa penyebab sepuh pada arit kita cepat habis atau arit kita muda sepuhnya hilang. Oke teman-teman, sahabat sukses dimanapun Anda berada, mungkin di video kali ini apabila ada manfaatnya buat teman-teman, bisa dibantu like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa dibantu tekan tombol notifikasinya agar teman-teman bisa senantiasa mengikuti video-video terbaru dari saya. Sampai di sini video kali ini, kita bertemu lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.